Selamat pagi, selamat datang di SMP Panggedi Luhur Santo Albertus, siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama, tentu kami berterima kasih atas kepercayaan Anda yang bersedia bergabung di SMP Panggedi Luhur Santo Albertus. Semoga kita semua bisa bekerja sama, belajar bersama dengan baik dan lancar tentunya, sehingga proses KBM dan proses lulusan kamu kelak bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu saya juga mengucapkan selamat ya, karena Anda sudah lulus dari SD, sekarang menuju SMP, sekolah menengah pertama. Artinya kamu sudah memulai tahap yang lebih tinggi dari kemarin. Tentu akan banyak hal baru yang akan kamu pelajari di tempat yang baru ini. Jadi saya harap sikap kekanak-kanakan SD-nya itu perlahan ya, ini tidak bisa langsung secara perlahan mulai kamu tinggalkan, karena kamu sudah memasuki tahap yang tinggi ya, yang lebih tinggi dari kemarin. Jadi untuk sikap tolong ya diperhatikan, karena di SMP Panggedi Luhur Santo Albertus sikap lebih diutamakan ya, terutama saya pengampu mata pelajaran PKN dan agama ya, oleh Pak Greg juga. Kami tentu akan memberikan penilaian fokus pada sikap. Nah, kalau agama itu spiritualnya, kalau saya PKN lebih ke sikap sosialnya. Nah, jadi sekali lagi kami minta untuk bisa bekerja sama dengan baik, sehingga proses KBM kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, tentunya di rumah kalian sudah berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, ini adalah biografi saya sebagai guru pengampu mata pelajaran PKN. Bisa dilihat ya. Kita skip. Nah, berikut adalah materi kita selama 1 tahun ini. Ada semester 1, kemudian semester 2. Nih, jadi total kita ada 6 bab. Jadi satu semesternya kita bagi 3 bab, semester 2 juga 3 bab. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah bab 1. Kemudian saya informasikan untuk KBM, kriteria belajar minimum atau KKM dulu ya. Standar yang nilai berapa yang harus kamu capai, yaitu 80 untuk PKN. Ya. Jadi itu ya. Tolong diperhatikan. Saya minta juga setiap ada penugasan dari saya, tolong untuk bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang saya berikan, supaya saya mudah untuk menginput atau mengolah nilai yang sudah kamu pelajari atau dari penugasan, entah itu penugasan harian, ulangan harian maupun semesteran. Nah, kita langsung saja di bab 1 ini ada perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya di situ sudah merangkum kompetensi inti dasar KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1-nya itu sikap spiritual, KI 2-nya sikap sosial, KI 3-nya itu pengetahuan ya, ada 2 di situ. Kemudian KI 4 adalah keterampilan. Nah, ini kita skip, harusnya kita nyanyikan. Nah, boleh kalau di rumah kamu mau nyanyikan juga boleh. Tentu sudah hafal lagu ini, lagunya sangat
mudah ya. Nah, ini pemetaan materi di bab 1 ya. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari di bab 1 ini ya. Pertama itu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang terakhir yang C, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita lihat. Jadi Pancasila ya itu tidak diperoleh dengan mudah ya. Ada proses yang panjang yang harus dilalui oleh bangsa kita sampai akhirnya dimunculkan dasar negara itu sebagai fondasi bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, ini dimulai dari, jadi setelah Belanda kita dijajah Jepang ya, pada 8 Maret 1942, itu tepatnya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Jadi orang Jepang datang gantian. Nah, pada saat itu 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI ya. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI itu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, ini prosesnya ada 2 kali sidang BPUPKI ini. Kamu bisa baca ya. Sidang pertama itu membahas tentang dasar negara. Nah, dasar negara inilah yang kita jadikan sebagai landasan ideal ya, Pancasila ya. Kemudian pada sidang kedua itu membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang kita jadikan landasan atau dasar konstitusional. Nah, pada saat itu Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat, beliau menyatakan perlunya satu dasar negara. Ini sejarahnya. Nah, supaya negara kita itu punya fondasi yang kuat, perlu dibuat suatu dasar negara. Nah, ada beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara. Tentu kamu sudah tahu, ada Muhammad Yamin ya. Ada 5 usulannya. Kemudian setelah Muhammad Yamin ada Supomo, Mr. Supomo juga menyampaikan 5 usulan ya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah Soekarno. Nah, ya nama juga kan setiap orang kan berbeda-beda pandangannya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti akan dilebur jadi satu ya dari ketiga tokoh itu. Nah, jadi pada sidang BPUPKI pertama itu dibentuk panitia 9 ya, ketuanya Soekarno ya pada saat itu. Maka dari panitia 9 ini menghasilkan rancangan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 7 Agustus setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, BPUPKI itu dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Nah, tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, bedanya kalau BPUPKI itu masih ada campur tangan dari pihak luar, Jepang. Kemudian kalau PPKI ini murni seluruh anggotanya atau keterlibatannya itu bangsa Indonesia sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah 2 kota besar di Jepang itu, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom.
Nah, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian mengusulkan agar proklamasi itu cepat dilaksanakan. Nah, kenapa cepat? Ya, supaya pada saat itu ya kita sedang dalam kekosongan kekuasaan atau the power of vacuum. Ya. Jadi harus segera diproklamasikan supaya kekosongan kekuasaan itu bisa diisi. Nah, dari sini lahirlah peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sidang PPKI juga menghasilkan beberapa keputusan urgen atau penting. Yang pertama itu menetapkan menetapkan Undang-Undang 1945 karena sebelumnya berlaku undang-undang sementara. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk DPR dan MPR. Jadi untuk sementara dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi sifatnya independen. Nah, ini 3 hasil keputusan besar dalam sidang PPKI. Nah, jadi itu ya sejarah sedikit ya, sekilas sejarah mengenai perumusan dasar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan hubungi saya jika mau bertanya. Di situ sudah ada kontak person. Cari juga bahan di internet untuk menambah wawasan kamu yang berkaitan dengan perumusan dasar negara ini. Kamu bisa juga mengunjungi blog saya, di situ sudah ada. Silakan, di dalam blog saya itu sudah saya lampirkan juga materi bab 1 ini. Oke, sekian untuk perkenalan sekaligus penyampaian materi di awal. Kenapa saya langsung? Karena saya takutnya nanti tidak terkejar dengan situasi seperti ini, pandemi ya. Pertemuan kita 1 minggu hanya 1 kali, jadi saya langsung mulai saja materinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.